Tidak bawa Alkitab, ikut gerakan saya. Taruh tangan di dada. Urut 3 kali, ikut. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Amin. Saudara, luar biasa di firman Tuhan ini. Tuhan menyamakan kita itu laksana atau disamakan dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali mampu melintasi apa? Badai dan terbang lebih tinggi. Ini uniknya orang percaya. Dia meskipun ada badai, tapi Tuhan akan angkat dia makin tinggi. Ini beda orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Satu karakteristik uniknya burung Raja Wali. Mengapa sampai Alkitab pun menyamakan kita dengan burung Raja Wali? Kenapa Alkitab tidak bilang kau ini laksana ayam, atau kau ini laksana bebek, ya, atau kau itu seumpama burung tekuku? Kenapa Alkitab tidak bilang kau itu seumpama emprit? Kenapa dia pakai burung Raja Wali? Tentu ada alasannya kan, ya. Tentu Tuhan ngerti dan dia tahu kenapa sampai umatnya diseumpamakan dengan burung Raja Wali. Nah, kalau kita lihat karakteristik burung Raja Wali ini memang unik, ya. Kalau burung-burung yang lain itu, kalau ada angin, ada badai, ya, angin makin kencang apalagi, itu yang namanya tekukur, burung gereja yang namanya rohani, ya, emprit apalagi, itu tiba-tiba mereka langsung kabur itu, langsung lari bersembunyi, gitu ya. Tapi burung Raja Wali itu beda. Dia kalau ada angin kencang, dia matanya langsung tajam ke depan, fokus. Yang kedua, dia rentangkan sayapnya. Dia buka lebar-lebar dan dia kokokkan kedua kakinya. Lalu angin badai makin kencang, Raja Wali bersiap-siap dan dia melintasi angin kencang atau badai itu. Di dalam badai kita tidak takut, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak mundur, justru melewati badai kehidupan. Kita tetap tegar, kita tetap setia beribadah, suka melayani Tuhan. Dan dengan cara itulah Tuhan angkat kehidupanmu naik lebih tinggi. Katakan amin. Haleluya. Jadi tentu tidak kebetulan Tuhan samakan kita seperti burung Raja Wali. Senggol kiri kanan dulu, bilang kamu Raja Wali. Tepuk pundak kiri kanan, bilang bukan memberi. Dan salah satu, kalau saudara belajar karakteristik burung Raja Wali, salah satu dia itu jarang terbang rame-rame. Kalau bebek ayam itu dia berani kan rame-rame, ya. Ciap. Dia kumpul rame-rame bergerombol, ya, bebek, ya. Gitu. Raja Wali itu dia cuma satu saja, ya. Tapi dia bisa bikin kuasa kegelapan. Dia bisa bikin, ya, dunia perdukunan dan paranormal pusing, gitu, ya. Dia cukup satu saja, ya. Dia bisa bikin dunia okultisme, dunia kegelapan itu bergoncang, ya. Jadi pastikan kau Raja Wali, ya, bukan bebek atau ayam. Burung Raja Wali itu lain. Dia tidak manja, dia tidak cengeng. Kristen Raja Wali itu beda. Dia tidak dibesuk baru gereja, dikitik-kitik dulu pinggangnya. Kok kenapa minggu lalu nggak gereja kok? Ci, kenapa minggu lalu nggak gereja? Ya, gembala elus-elus dulu kepalanya. Itu ayam kau, bebek. Raja Wali itu tidak begitu dia. Dia justru dalam masalah dia lihat itu kesempatan untuk dia naik lebih tinggi dan lihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebab dia tahu Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita kadang-kadang kan dalam masalah badai kita salahkan situasi, kita salahkan suami, kita salahkan istri. Pintu yang kebukanya kebenaran kita tendang, ini gara-gara pintu ini, ya. Kita salahkan semua. Sampai kucing nggak tahu apa-apa lagi dodok kita tendang. Ini gara-gara kamu kucing, ya. Padahal kita lupa loh, dalam segala masalah Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Nah, kita ini kadang kurang sabar, padahal di dalam persoalan Tuhan sedang bekerja. Dengar ya Bapak Ibu ya, kalau ada masalah ingat aja Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam setiap masalah kita jangan gampang menyerah, kita jangan gampang mundur, karena di balik persoalan itu kadang-kala Tuhan punya rencana. Tidak usah kok salah-salahin semua orang. Ya, kau baru alami masalah sedikit, tulis di Facebook pagi-pagi, status kau langsung, pingin ku gampar orangnya. Temanmu komen, parangin aja telinganya. Kan jadi kacau dunia Facebook kan, gara-gara status kau. Dan orang Kristen baca status kau, tahu kau gereja di Pondok Maharta, mereka bilang, aduh, siapa gembalanya? Kasih tahu nih, ya, statusmu tidak memuliakan Tuhan. Ya. Jadi mulai hari ini kau jadi Kristen Raja Wali. Siapa yang disebut Kristen Raja Wali? Poin 1, baca 2, 3. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menurut Yesaya 40 ayat 31 tadi, dia berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Jadi berdasarkan ayat ini, jelas kita simpulkan bahwa siapakah Kristen Raja Wali itu? Kita gampang menyimpulkan yang pertama adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah kecewa. Dia tetap setia dan menjadi kuat. Karena memang yang dia nantikan adalah Tuhan. Di tengah masalah pergumulan sakitkah, pergumulan ekonomikah, pergumulan rumah tanggakah, jika saudara suka menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak akan lemah, saudara tidak akan menjadi kecewa. Justru saudara akan makin kuat. Karena yang kau nantikan adalah Tuhan sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Selama yang kita nanti-nantikan Tuhan, hati kita justru makin kuat. Yang salahnya banyak kita adalah yang kita nanti-nantikan orang yang bikin masalah. Kapan dia lewat? Kapan dia lewat? Gua tabok dia. Kapan dia lewat? Gua lemparin dia. Karena kita tidak nanti-nantikan Tuhan. Nah, mari kita lihat siapakah orang yang menantikan Tuhan. Ya, 2, 3. Orang yang suka mencari Tuhan. Kita harus suka mencari Tuhan. Kita harus menyediakan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang yang suka mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan seperti seorang pemburu. Nah, itu ada buku rohani judulnya Pemburu Tuhan. Kau ini harus jadi pemburu Tuhan. Maksudnya begini, kau suka mengejar dia. Kau tahu di gereja ada hadiratnya. Di doa pagi, di doa malam, doa pekerja ada hadiratnya. Kau suka datang ke situ. Ini namanya kau pemburu Tuhan. Suka mencari Tuhan. Sayangnya banyak kita suka jadi pemburu hantu. Yang kita kejar malah hantu. Harusnya jadi pemburu Tuhan. Dan sepanjang kita baca Alkitab, orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Katakan amin. Orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ada anak sakit ayan dan tidak pernah sembuh. Itu dicatat dalam Injil Matius 17. Anak ini sakit ayan dan sangat menderita, tidak kunjung sembuh. Tapi mujizat itu terjadi bagaimana kronologisnya? Matius 17 ayat 14 berkata, orang tua anak sakit ayan itu berusaha datang mencari Yesus. Dia berusaha datang mendapatkan Yesus. Baru setelah itu Yesus menyembuhkan anaknya. Lihat, orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Di dalam Matius 8 diceritakan ada orang sakit kusta. Bagaimana kustanya sembuh? Bagaimana kronologis ceritanya? Dia berusaha datang mendapatkan Yesus. Artinya dia berusaha mencari Tuhan. Haleluya.
Dan ayat berikut baru kustanya disembuhkan. Coba dia duduk-duduk diam di rumah, tenang-tenang, memang ini sudah nasib saya kena kusta ini. Orang lain jahat, tidak ada yang besuk. Gereja juga jahat, tidak datang lihat saya. Kustanya tidak kunjung sembuh. Tapi karena dia keluar dari rumahnya, dia tahu di situ ada Yesus, dia berusaha menemukan. Orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Jadi saudara harus berikan waktu yang khusus untuk mencari Tuhan ya. Jangan berikan waktu yang sisa. Dengan jemaat Pondok Maharta, kau harus berikan waktu spesial untuk mencari Tuhan. Apalagi kau nyanyi bilang dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Masa kau cari sumber kasih waktunya sisa? Gembala mau bilang, "Encik, Bu, nanti ke gereja ya?" "Iya kalau sempat pendeta, lagi sibuk nih." Pendeta kau bilang, "Om, tante, anak yuk, saya lihat kau punya kemampuan, punya karunia melayani Tuhan." "Aduh maaf om, maaf tante, saya itu sibuk sekali. Ini saya datang gereja aja udah mujizat." Datang gereja aja udah mujizat. Ini berarti kau ini orang paling sibuk loh, lebih sibuk dari Tuhan Allah. Tuhan Allah saja Alkitab bilang dia kerja 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Saya kiri kanan bilang jangan lebih sibuk dari Tuhan. Dengar nih. Jemaat yang suka bilang sibuk karena ke gereja tidak bisa melayani, tidak bisa, padahal kau punya karunia talenta. Kau selalu pakai alasan sibuk kepada pendetamu. Saya sudah lihat di gereja kami. Apa yang kau tabur itu pasti kau tuai. Itu sudah firman. Kita suka begini ya, apa yang kita tabur itu kita tuai. Kita suka mengandaikan hal-hal yang baik. Kau keliru. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang tidak baik. Kau baca baik-baik Alkitab. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Itu bukan hanya sekedar kolekte persembahan. Itu termasuk hal-hal yang gak benar. Kalau kau tiap diajak melayani, diajak ke gereja, "Aduh saya terlalu sibuk, saya gak punya waktu. Ini saya datang saja sudah luar biasa." Kau merasa bangga, kau datang hanya sebulan sekali ibadah raya. Aku ingatkan kau ya, jemaat GBI Pondok Maharta, aku tidak punya kepentingan, tapi hanya dalam kasih Tuhan, karena aku sudah lihat dalam jemaat kami. Aku ingatkan kau, kalau hari ini kau terus tabur sibuk, ingat, yang kau tabur ini juga akan kau tuai. Suatu hari nanti, kalau kau Tuhan izinkan kau bangkrut, kau susah, apalagi kau masuk UGD, kau dirawat di ruangan ICU, ya sudah banyak selang masuk di hidungmu, di lehermu, di lambungmu, baru kau ingat masih ada gereja. Kau telepon, "Pendeta Max Tele, bisa datang doa?" "Oh, sekretariat bilang pendeta Max lagi di Australia." "Oh, kalau begitu Ibu Gembala Adriana bisa datang doa." "Oh, Ibu Adriana ada ikut Kongres Wanita Betel Indonesia." "Kalau begitu PDP siapa di sini?" Pak Dedi. PDP? Pak Dedi. PDP Dedi aja. Bapak, saya percaya di doa juga kuasa Tuhan bekerja. Yang terima telepon bilang, "Pak Dedi udah dipanggil Tuhan minggu lalu. Dia udah pulang ke sorga." Kau putus asa, kau bilang begini, "Bisa gak Pak Dedi turun lagi dari sorga?" Orang sudah senang di sorga, kau turun lihat kau di ruang ICU. Saya sudah lihat tuh jemaat yang suka sibuk itu. Begitu dia lagi susah, dia cari, bahkan entah kenapa kantor sekretariat kami itu bisa tutup hari itu. Ya, yang sekretariat entah dia lupa tanggal atau roh apa yang masuk di kepalanya, bisa-bisa hari itu dia tutup sekretariat. Coba, ya. Jadi kalau kau terus alasan sibuk nih, yang kau tabur itu akan engkau tuai. Ingat itu. Kebenarannya, carilah dahulu artinya kau berikan special time. Waktu yang khusus, bukan waktu yang sisa-sisa. Mau doa, nanti sebentar lah. Begitu giliran kau mau tidur, doa cuma 5 menit. Itu pun aminnya besok pagi, karena kau tidur dalam hadirat Tuhan. Giliran kau main Facebook 1 jam tahan. Kau baca koran 1 jam tahan. Nonton TV kau 1 jam lebih tahan. Tapi giliran untuk Tuhan ya, 5 menit aja orang doa, kau bilang kelamaan nih doanya ya. Makanya kau harus beri special time, waktu yang khusus. Cari dahulu artinya hal yang diutamakan.
maka semuanya automatically dijamin, ditambahkan kepadamu. Dengar Bapak Ibu, saya sudah alami ini. Yang ditambahkan itu berarti apa yang tidak kau minta, semua disediakan Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Sebab Alkitab berkata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, semua itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Makanya kau harus suka mencari Tuhan. Yang berikut, Mazmur 105 ayat 4, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi yang kita cari apa? Kekuatan. Dan kalau kau punya cara beribadah mencari Tuhan, engkau tidak pernah kecewa. Yang bikin kita kecewa, kita itu suka ibadah cari manusia, cari pendeta, cari gembala. Nanti kalau gembala kita nggak ketemu, kita kecewa. Kita cari teman dekat. Teman dekat nggak datang gereja, saya juga nggak. Tapi selama kau ibadah mencari Tuhan dan kekuatannya, engkau tidak akan kecewa. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita, kata Alkitab, dan memberikan kita kasih karunia. Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Semua orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan, bahkan beroleh hidup. Haleluya. Matius 6 ayat 33 kita udah baca tadi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, siapakah orang yang disebut menantikan Tuhan? Yang pertama, orang yang mencari Tuhan. Yang kedua apa? Orang yang menunggu-nunggu Tuhan. Saudaraku, kita harus sabar dalam berdoa dan berharap penuh kepada Tuhan. Mungkin doa kau belum dijawab-jawab, kau harus tetap sabar menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Ada saatnya kita harus menunggu lama sampai Tuhan menjamah dan memulihkan hidup kita. Orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Coba kita mulai dari siapa? Sakeus. Sakeus menunggu-nunggu Yesus di atas pohon. Dia ingin melihat siapa itu Yesus. Dia menunggu-nunggu Tuhan Yesus di atas pohon. Yesus datang dan bilang, Sakeus, turunlah. Padahal dia orang berdosa, dibenci warga sekampung. Tapi lagi makan di rumahnya, orang di luar rumah protes, masakan Tuhan makan dengan orang berdosa. Tapi Yesus berdiri dan berkata, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Lihat, orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak pernah dikecewakan. Siapa lagi? Bartimeus. Bartimeus orang buta, tidak tahu Yesus itu model kayak apa. Pokoknya dia pernah dengar Yesus menyembuhkan orang aja. Siang itu dia duduk menunggu-nunggu Yesus di pinggir jalan. Dia menanti-nantikan, dia menunggu-nunggu sampai Yesus lewat dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus datang menjamah mata Bartimeus. Mata yang buta jadi melihat. Lihatlah saudaraku, orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak akan ditinggalkan. Siapa lagi? Wanita yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun sakit pendarahan, tidak kunjung sembuh. Tapi siang itu dia tahu Yesus akan lewat di kampung. Dia menunggu-nunggu walaupun dalam kesakitan karena pendarahannya 12 tahun. Walaupun dalam kelemahan fisiknya, dia tetap berharap dan menunggu-nunggu. Sekarang Yesus datang lewat dan dia lihat orang banyak begitu berjubel mendekati Yesus. Tidak mungkin dia akan menjamah tangannya atau Yesus menumpangkan tangan ke atasnya, karena begitu banyak orang berjubel-jubel. Dia punya alasan untuk kecewa, bukan? Tapi karena dia tunggu Yesus, walaupun dia terhambat oleh keadaan fisiknya yang pendarahan 12 tahun, tapi dia berkata dalam hatinya, asal ujama ujung jubahnya, atau Alkitab pakai kata jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Maka begitu dia pegang ujung jubah Yesus, Alkitab bilang dari dalam tubuh Yesus keluar kekuatan dan sakitnya sembuh. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak akan dikecewakan. Jadi kalau ada saudara yang sedang berdoa untuk pergumulan masalah, nantikan Tuhan, tunggu dia di dalam doamu itu. Haleluya.
pasti dia jawab doa saudara. Kalau doa yang dia jawab itu tidak seperti yang kau inginkan, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Katakan amin. Saya tamat SMA, saya tes akabri 5 kali. Itu kan tiap tes kan kalau tidak lulus tunggu gelombang berikut kan setahun. Jadi saya tes 1 kali tidak lulus, saya doa. Saya Katolik waktu itu, jadi saya izin pastor, saya pakai gereja malam-malam, saya datang doa. Tes 2 kali tidak lulus, saya tetap tidak putus asa. Saya nantikan Tuhan. Tes 3 kali tidak lulus. Tes kelima saudaraku ya, saya minta izin lagi pastor, saya pakai gereja malam-malam. Oh, saya doa di dekat di depan altar itu saudaraku. Doa saya tunggu Tuhan. Benar, tes kelima tidak lulus juga. Tapi apakah Tuhan kecewakan saya? Tidak. Hari ini meskipun doa saya dia tidak jawab seperti itu, tapi hari ini saya lihat kalau kita suka tunggu Tuhan tidak pernah dikecewakan. Hari ini walaupun saya jadi pendeta, artinya tidak seperti yang impian saya dulu. Tapi hari ini saya khotbah di depan jenderal-jenderal di markas TNI di Cilangkap, di markas TNI Angkatan Darat. Saya khotbah di depan para jenderal. Sebulan sekali saya diundang khotbah di Lemhanas RI. Dan Hanas RI itu pengajar-pengajarnya jenderal-jenderal. Saya khotbah di depan mereka. Saya baru datang, jenderalnya sudah hormat. Siap pendeta? Coba. Kalau saya khotbah saya bilang, jadi jenderal yang benar. Coba dulu saya akabri, pangkatnya kan cuma kayak anak Pak SBY. Letnan 2 naik kapten, itu pun tunggu lama baru naik. Nah kapten ketemu jenderal bagaimana? Kapten yang hormat kan, siap jenderal. Siap untuk apa? Siap tidak mengerti. Tapi sekarang aku jadi pendeta kan, jenderal yang hormat. Siap pendeta, ibadah akan dimulai. Jenderal angkat ke ruangan. Coba, luar biasa. Berarti kan lebih indah kan? Bahkan saya bisa marah-marah jenderal saat khotbah. Coba kau berani marah jenderal? Gak ditangkap kau itu mujizat. Tapi saya bisa. Asal lagi khotbah. Jadi jenderal yang benar, takut akan Tuhan. Bintang yang ada di pundakmu ini Tuhan berikan. Pakai itu untuk muliakan Tuhan. Harusnya pundakmu tidak ada bintang, tapi Tuhan ambil bintang di langit dan taruh di pundak. Saya pulang yang awal saya bilang begini, pendeta, Bapak dapat anugerah. Oh ya, puji Tuhan. Pendeta tahu nggak? Siapa yang bisa khotbah di Lemhanas? Oh siapa? Tidak sembarang pendeta. Semua yang khotbah di Lemhanas itu diseleksi. Oh begitu. Saya juga tidak tahu siapa yang kasih masuk nama saya di sini. Pendeta tahu nggak? Itu yang pakai batik di depan itu siapa? Saya tidak kenal mereka. Itu pengajar di Lemhanas. Yang kuliah di sini itu bupati wali kota. Dan itu Pak jenderal-jenderal. Jadi Bapak ini saya sebut dapat anugerah. Terima kasih Pak. Begitu keluar lift yang antar bilang, siap pendeta. Coba. Hanya di Pondok Maharta saja saya datang tidak begitu. Datang bukan siap pendeta. Parkir Pak, parkir. Sudah laku firman Pak. Yang urus parkir lagi maju mundur lagi. Saya bilang sudah benar belum? Pak, kurang dalam kemana lagi? Saya buka pintu udah kena tembok ini. Ya baru maju sedikit. Saya sudah mau jalan masuk jalan dan bilang Pak spion belum dilipat. Jadi Mabes TNI datang, siap. Tidak perlu izin bilang aja Panglima tunggu. Langsung saya bilang Panglima tunggu. Oh siap pendeta, tidak usah pakai prosedur. Itu karena kita jadi pendeta. Jadi kalau kau suka menunggu-nunggu Tuhan ya, walaupun Tuhan dia tidak jawab seperti yang kau impikan, dia tetap tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Itu poin yang kedua. Kita baca dulu Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu.
Ini Daud yang bilang. Dia luar biasa. Dia tunggu-tunggu Tuhan itu waktu pagi. Berarti dia ini suka doa pagi. Karena dia bilang, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Berarti Daud ini orang yang suka doa pagi. Daudlah yang berkata, aku akan membangunkan fajar. Artinya matahari belum terbit, dia sudah bangun doa pagi. Itu Daud. Dia bilang, aku akan membangunkan fajar. Kalau jemaat Pondok Maharta beda. Fajar sudah naik, baru bilang, Fajar bangunin aku dong. Tapi Daud ini suka doa pagi. Tapi dia bilang, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Lihat, dia atur persembahan itu di pagi hari loh. Saya ajar jemaat kami, kalau kau mau diberkati di dalam hal ekonomi keuangan, ingat seperti Daud, atur persembahan itu pagi hari. Kenapa? Sebelum uang dibelanjakan, sebelum kau pakai ini itu, kau pisahkan dulu. Ini perpuluhan, ini korban syukur, ini persembahan Natal. Kau dahulukan dulu ini pekerjaan Tuhan. Baru sisanya kau gunakan untuk makan, minum, lain-lain. Tapi untuk Tuhan kau langsung blok. Kenapa kita itu tidak suka beri perpuluhan? Padahal jelas sekali firman Allah bahwa dengan memberi perpuluhan Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu janji Tuhan. Dan kau sendiri percaya semua yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Tapi kenapa kita gagal melakukannya? Makanya kita tidak lihat pertumbuhan ekonomi kita. Karena kita tidak seperti Daud, kayak belajar dari dia. Berikut, siapakah yang menantikan Tuhan? Yang ketiga, baca 2-3. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak hanya percaya Tuhan, tapi kita juga harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat kisah perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat 24-27. Ini orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sempat menolak dia, bahkan berkata anjing untuk wanita ini. Karena wanita Kanaan itu perempuan yang tidak percaya, mereka tidak terhitung sebagai orang yang diselamatkan. Maka perempuan Kanaan datang kepada Yesus minta pertolongan. Yesus jawab begini, Ibu, tidak baik mengambil roti yang diberikan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Anak-anak itu siapa yang Yesus maksudkan? Yesus bilang tidak baik mengambil roti untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Anak-anak ini siapa? Siapa anak-anak? Israel. Karena memang Yesus datang untuk orang Israel. Dan tidak baik itu diberikan kepada anjing. Itu jelas sekali kata itu. Mau diterjemahkan dari versi apapun, jelas dia disamakan anjing. Tapi wanita ini luar biasa. Dia benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Sampai dia berkata begini, benar Tuhan. Maksudnya betul, aku ini anjing. Benar Tuhan. Dia akui itu. Kalau kita, jangan dibilang anjing. Baru disinggung sedikit kita udah marah. Apalagi dibilang anjing. Kita bukan bilang benar Tuhan, malah kita bilang begini, enak aja bilang kita anjing, gua gigit sekalian. Tapi wanita ini luar biasa responnya. Benar Tuhan, maksudnya betul. Oke lah aku anjing. Tapi bukankah anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Kalau saudara baca teks itu, Yesus seperti kaget. Yesus bilang, hai ibu, besar sekali imanmu. Luar biasa. Ini orang bukan hanya percaya Tuhan, tapi mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Kenapa? Karena kau hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kau tidak mempercayakan seluruh hidupmu, suamimu, istri, anak-anakmu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Itu yang bikin kita khawatir. Coba kalau saudara percayakan seluruh hidupmu saja kepada Tuhan, sebetulnya kan gak perlu khawatir. Wong, bayangkan aja, dalam Alkitab kita itu tertulis kata jangan takut itu sebanyak 365 kali. Itu dalam Alkitab kita. Ada tertulis kata jangan takut sebanyak 365 kali. Kalau kau tidak percaya, habis ibadah, habis doa berkat nanti, kau jangan pulang. Kau hitung saja, ya. Nanti sampai gereja tutup kau belum selesai. Kau buka saja di Google, itu sudah tertulis 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Dan 1 tahun bro, berapa hari 1 tahun? 365 hari.
Itu berarti tiap pagi jemaat GBI Pondok Maharta melek, Tuhan di sorga sudah bilang, jangan takut. Kenapa kita tetap takut dan khawatir? Karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagi dia udah gak takut. Dia sudah percayakan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Pendeta, saya juga bisa Kejadian sampai Wahyu. Lalu kok cuma lihat judul Kejadian Wahyu, Kejadian Wahyu. Bukan begitu. Baca urut sampai habis. Cuma lihat judul Kejadian Wahyu, Kejadian ya. Karena kita itu kurang menjalankan hidup kepada Tuhan. Baik, berikut baca Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, baca 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Apa maksud Tuhan sama orang Israel tetapi kamu enggan? Kamu tahu bahwa kalau kamu tinggal diam, tenang, percaya, kamu tahu itu kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kau tahu itu datang doa pagi di gereja, doa malam. Kau tahu itu datang ibadah, di situ terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sama dengan kamu malas melakukannya. 2. Siapakah Kristen Raja Wali? Baca poin 2, 2, 3. Orang yang mau naik ke tingkatan rohani yang lebih tinggi, di next level. Coba lihat Yesaya 40 ayat 31b di layar ada. Mereka seumpama Raja Wali yang apa? Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan juga mau mengangkat kita naik dan tidak menjadi turun. Coba Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, kenapa kita sebut Kristen Raja Wali orang yang mau naik ke tingkatan atau level iman yang lebih tinggi? Ingat, burung Raja Wali, dia tidak pernah buat sarang di tempat yang rendah. Raja Wali ada angin kencang, dia terbang makin tinggi. Makanya Alkitab bilang kau seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Artinya apa? Orang Kristen Raja Wali itu orang yang mau naik ke level iman yang lebih tinggi.